Untuk mengetahui kondisi terkini di Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Assalamualaikum Kang Emil. Kami ingin mengetahui kondisi terkini di Kota Bandung, berapa jumlah dari pasien, juga suspek dan juga ODP, ya? PDP di sana, khususnya di Jawa Barat keseluruhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa TV One, izinkan saya melaporkan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan di Jawa Barat, per kemarin malam ada 26 yang positif. Kemudian 2 yang meninggal, itu 1 meninggalnya di Jakarta tapi KTP-nya di Bekasi, 1 lagi meninggalnya di Cianjur, KTP-nya Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian juga kita sudah menyiapkan, hari ini ada 2 berita saya kira yang penting. Yang pertama, kami sudah melakukan rapid test sejak hari Sabtu minggu lalu kepada ratusan mereka-mereka yang dalam kategori ODP, kategori PDP, kategori petugas kesehatan dan keluarga pasien. Dari 300-an itu yang positif ada 5, salah satunya adalah Wali Kota Bogor yang memang saya perintahkan sepulangnya dari luar negeri untuk melakukan screening test di sistem yang kami punyai. Dan Kang Bima sekarang sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor melakukan isolasi, dan 4 lainnya juga sama Mbak, jadi mereka itu terlihat sehat, tidak bergejala, tapi punya pola sosial yang patut untuk kita curigai. Dan hasilnya ternyata terbukti bahwa virus memang beredar juga di antara mereka-mereka yang sehat dan tidak bergejala. Nah, kita menunggu ada dukungan dari pemerintah pusat karena rapid test kami jumlahnya terbatas, sehingga belum bisa melakukan yang sifatnya massal. Berita kedua yang ingin saya laporkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis hari ini aplikasi yang namanya Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Kalau ingin melihat data Jawa Barat, data nasional, data global ada di sini. Ingin emergensi menelepon ada kejadian ada di sini. Ingin memberikan usulan atau survei terkait kinerja pemerintah ada di sini. Ingin melakukan donasi ada di aplikasi ini. Ingin melakukan periksa diri, ya, ngecek tanpa perlu ke dokter dulu juga ada di sini. Semua berita-berita termasuk melawan hoaks juga ada di sini. Oleh karena itu, ini adalah cara kami dengan sifatnya yang sangat proaktif untuk memastikan sekarang cukup 1 pintu untuk melaporkan dan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penanggulangan. Insya Allah dengan aplikasi Pikobar ini, maka keputusan-keputusan pemerintah dalam menanggulangi ini bisa lebih akurat dan lebih tanggap. Saya kira itu sedikit pengantar update dari Jawa Barat, Mbak. Iya, Kang Emil, kemudian bagaimana cara teknis penggunaan aplikasinya itu pada saat awal hingga nantinya masyarakat dapat mengetahui ada informasi apa saja di dalamnya? Ya, saya kira sederhana. Selama 1 minggu, tim IT pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bekerja keras menghasilkan yang kita sebut aplikasi Pikobar ini. Tinggal di-download saja di Google Store dan tempat-tempat yang lain. Setelah di-download di Google Store, cari tulisan Pikobar. Setelah di-download, maka sudah aktif di HP masing-masing. Nah, harapan kita jutaan warga yang punya HP bisa mendownload, sehingga setiap hari tidak usah kemana-mana, semua sumber informasi, sumber jawaban, sumber koordinasi, dan video tentang edukasi, social distancing, lain-lain berkumpul dalam satu aplikasi ini. Buat kami ini sangat penting sehingga Jawa Barat insya Allah siap dalam mengambil keputusan yang paling tepat, paling akurat, terbaik berdasarkan interaksi warga dengan kami di aplikasi ini, Mbak. Baik, Kang Emil, sejauh ini kan rapid test ini tidak dilakukan secara menyeluruh ya. Bagaimana jika langkah awal warga yang ingin melakukan tes seperti itu, Kang? Ya, karena jumlahnya terbatas, maka keterbatasan ini harus kita lakukan yang namanya kriteria. Nah, definisi rapid test juga sebenarnya berbeda-beda, Mbak, ya. Ada yang menggunakan tes darah, ada yang melakukan swab sampel, ada yang 15 menit. Tapi yang kita gunakan ini disebut tes yang cepat karena dalam 5 jam kita bisa keluar hasilnya. Ini kami gunakan dari minggu lalu karena kalau menunggu dari Jakarta semuanya itu bisa 2 sampai 3 hari, Mbak.
Makanya Kang Bima dan lain-lain itu bisa dalam hitungan 5-6 jam hasilnya seperti yang kita tadi laporkan. Nah, mudah-mudahan warga semua aktif mendownload aplikasi ini dan sehingga kami bisa mengkoordinasikan penanggulangan tadi dengan lebih cepat, lebih tanggap dan sifatnya open source, Mbak. Jadi ini komunitas IT membuka ini membuat provinsi lain silakan copy paste kira-kira begitu ya, copy paste aplikasi ini sehingga hal yang sama bisa terjadi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kemudian di provinsi-provinsi lain sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa berinteraksi dan mendapat manfaat, tidak hanya masyarakat Jawa Barat, kira-kira begitu. Ya, Kang Emil, untuk mengenai teknis atau protokol bagaimana seseorang warga dari Jawa Barat kemudian dapat memeriksakan dirinya ini, apakah memang dari pihak Pemprov Jawa Barat telah memiliki list sendiri, menentukan kriteria sendiri secara random ataupun dengan skema tersendiri, ataukah memang masyarakat yang harus secara inisiatif ke rumah sakit rujukan, Kang Emil? Ya, kalau sifatnya ingin sekadar tahu, di aplikasi ini ada fitur periksa diri dengan artificial intelligence. Yang kedua, kita ada rumah sakit rujukan ring 1, kemudian ada rumah sakit rujukan ring 2, kemudian ada puskesmas. Jadi urutannya seperti itu, jangan dikit-dikit langsung ke rujukan ring 1, coba dulu mungkin dokter dari puskesmas bisa memberikan ketenangan informasi dan pengobatan yang mungkin bukan selalu berhubungan dengan COVID-19. Tapi kalau itu sudah dilakukan, ya tentu berjenjang sampai ke level ring 1 seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin, Mbak. Baik, terima kasih Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Informasi terkini dari sekitar Jawa Barat ya. Ya, Assalamualaikum.